Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada suaranya, pasangan ada tuh. Kalau dia kayaknya dia balikin, sing nggak ada mau famosa. Jauh salam di atas sumur, yang jauh salam panjang umur. Kemudian Gudang salam di bawah padi, sing jawab salam bunga haji. Jawabin, sing ngene gewil. Gudang salam, gudang utas, sing jawab salam utama bungas. Kesal karena orang tidak tahu. Kedua tak tahu ya. Mungkin bungas, bungas utamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syukur izin Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang jawabnya Bapak. Lu gitu rasa apa nak? Oke. Bapak Ibu yang belum mengenali, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena di pagi yang cerah ini, di pagi yang adem, panas begini, kita masih bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diringankan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu Wa Taala sebuah kenikmatan yang luar biasa besar. Indahnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan ringannya langkah kaki kita ini mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus campur bahasa ini, kalau Subhanus betul hati. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Triwanto, sarjana pendidikan. Saya ngajar di Pondok Pesantren Taufiqul Quran Ibnu Mubarak Karanganyar, BC Malibu. Kami ada 3 unit, ada unit MTS Putra, MTS Putri, kemudian ada Madrasah Aliyah Putra, Madrasah Aliyah Putri. Ini pertama kali saya ke sini, roto bingung, tapi alhamdulillah terpengguni. Alhamdulillah, palung Bapak Ibu, tapi namanya dari sarapan gitu dulu. Jadinya kan cakap begitu. Jadi kalau saya tuh bayangan keluarga itu buatan Ricky, bayangan keluarga itu jumlah teman itu pertigaan ini mau kita kembali. Lu kok mau mepet kok ini gitu ya? Terus akhirnya gitu ya. Karena saya juga jarang ke sini, paling mentok ya. Saya tanya ke Jatiapura, tapi dijemput. Karena Mas Daru kemarin dijemput aja, bukan itu. Saya pede mawang karena katanya short awal gitu ya. Karena salah gitu deh. Bener-bener. Ini bukan pertama kali, nanti insya Allah kalau cocok, tidak menang, dia cocok, ya salah. Gitu ya. Bapak Ibu, saya mempunyai tema hari ini, meniti jalan kembali pada Allah, dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hubungannya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Pertanyaan saya, kita nanti mati betul Bapak Ibu? Siap? Yakin? Lu kan ini sudah beliau. Siap? Masya Allah, jenengan waduh banget ya. Bapak Ibu, 3 hari yang lalu saya itu diundang ke Karangpandai. Boleh cerita dulu, saya disuruh mengenalkin seorang Mbah Putri. Karena saya sering isi pengajian di sana di Gaya Ludono. Tanya lagi dia. Mbahnya ini usianya 83 tahun. Ya semuanya 80 tahun. Ikut dari pengajian di Jakarta itu dari pasti ikut beliau aja.
Satu saat beliau bilang sama mantu nih, cucunya itu teman saya di pondok, Mas jenengan di Bali ke Putri suruh ke rumah suruh ngalakin dan Mbak Putri saya kalau kita ngalakin nih terus kalau jenengan kok saya ke sana bilang ngeten, nah aku kok ketemu dengan dia oleh kok lalu tapi pun Mbak Putri itu kita ketemu nanti jumpa aku gitu tuh kita merah ngomong jenengan bayangnya ibu jenengan kerja ke Mbak Putri lah aku tuh 3 tahun nanti kau nonton pikiran jenengan terbudi iki menangi pun murah aja deh kira-kira terbudi le aku tuntunan kok oteng banget ya terus saya bilang Mbak jenengan pengen terbudi terus tuntunan kok oteng banget ayo diawali suruh motor saya bilang mau TK dulu gitu yo saya jadi TK dulu lancar kemudian enten la ilaha illallah 3 kali lancar kemudian yang terakhir saya membaca syahadat beliau lancar nah kisah mana ya mulai ada loh tadi lagi iki mulai pada waktu ini berarti layak sana mesti ke sana aku tak nunggu setelah nunggu itu banyak meneng saya bilang gini ngerti korek Allah ngapa la ilaha illallah bagus la ilaha illallah wae gua sampai ngomong menang aku karena beliau ini semasa hidupnya luar biasa beliau punya suami tapi meninggal sudah 20 tahun yang lalu sendirian oleh Mbak Putri ini sama anaknya tidak pernah meninggalkan pengajian seperti ini 10-nya luar biasa sampai yang terakhir la ilaha illallah saya bilang Mbak Putri mirip buatanmu ya belum sampai itu juga ya yang kedua la ilaha illallah mulai ke moral city gitu Mbak sadar betul sadar padahal mau lanjutkan yang ketiga wah ibu la ilaha illallah beliau ngomong wis padahal saya beliau ngomong la ilaha illallah ya Allah beliau sudah saya ketakutan orang biasa beliau masih bisa enggak nampak pikun masih bisa mengikuti tapi kok orang seperti ini punya firasat bagus ini kok mantap banget tuh ya tolong dituntun sampai ke situ Bapak Ibu yang mulia saya merasakan ya Allah ini lembut banget meninggalnya saya punya pengalaman 2 itu yang nanti yang satu yang kedua saya ceritakan coba Mbak Putri ini lah membuktikan orang lembutnya luar biasa ketika meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saya sangat merinding luar biasa saya ngajak teman saya tangan ini Tuhan insya Allah beliau langsung tidur jenengan langsung wajah yang pun cantik ayo banget itu sebentar Mbak Putri dalam 3 tahun jenengan so bayangin itu beliau bilang wis ada lah la ilaha illallah tersenyum meninggal Masya Allah itu yang pertama yang kedua saya punya pengalaman tidak enak di daerah saya sendiri di daerah Palu tetangga saya sendiri tapi agak jauh beda RW sana itu kan di tempat saya itu ngapotan masih banyak yang muncul Toyota ini gitu kan itu betul jangan semua saya paham saya pahamkan saya katakan paham ya betul kayu putih yang kata ya ngonomi lah apa ya senangnya kok terigu di tempat kami itu kan kami di kampung ya kampung Bondowoso sampainya itu perumahan terbesar di Indonesia sampai saya perumahan Palu Tringo itu ada 27.000 penduduk ramainya orang biasa kalau saya di kampungnya loh ya saya tuh punya kamu yang kata niku nggak pernah berhenti sampai usia 58 tahun bapak-bapak 58 tahun bilang sama istrinya Mak panggil Lastri coba Mas Tri saya memang lupa panggil Mas Tri ya dipanggil saya khawatir nama kok pikir saya nggak sampai aku dituntut pas dituntut yang gimana saya kucingin terus itu ayo toh aku rasa lu raikat tapi ngapain Bapak Ibu saya ini buka ayo buatan ini pelajaran bagi kita beliau ini luar biasa gagah besar takonnya luar biasa ngajak istrinya saya ini panggil Mas aku kok kayak amat hati tapi ternyata Bapak Ibu ketika beliau ini selamat rasa aneh jadi kan ngomong aku kok anak sepapel aku anak sepapel
Akhirnya yuk adik baca basmalah dulu. Saya awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau. Mas, ojo baca kui. Maka sekolah apa? Ya bisa gampang baik. Allah, Allah enggak bisa keluar Bapak Ibu. Pak Ade paksakan. Allah enggak bisa keluar. Bisa ada baik pasien masuk panas. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata ketika orang mau meninggal itu kebiasaan namanya itu menjadi rasa dalam hidupnya. Ketika siapa yang Ustaz ada hidayah yang dibawa orang mati itu kebiasaannya dulu dibawa. Jadi apa mati itu yang diucapkan. Beliau nyebuti gendul. Botol putih kok. Botol putih saya nggak betul. Jadi aslinya itu Allah itu nggak masuk. Bismillah itu nggak masuk. Jadi ketika seperti itu, botol putih. Bapak Ibu itu ternyata saya kaget. Yang kedua, beliau ini kok yang kasar. Jadi kata-kata kasar, punten. Anjing bahasa Jawa. Terus apa? Yang manggil apa? Anjing. Asu. Anjing bahasa Jawa. Kemudian untuk bahasa Jawa itu keluar semua. Kemudian teman-temannya yang itu dipanggil. Ini saya tanya Budi. Ini siapa? Itu temannya yang selalu minum air putih. Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama itu tidak selesai ke situ. Kemudian beliau, Mas, tolong aku. Begitu saya bilang, ayo Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau. Dia bilang, ngorok Bapak Ibu. Ngorok pertama itu keras luar biasa. Saya menangkan orang itu 3 kali ngorok, tapi ini paling keras. Ngoroknya itu keruah gitu ya. Beliau sambil bilang, ya Allah. Dia bilang, Allah banget. Panas. Akhirnya yang kedua, bilang, Mas, jenengan tak akhir mewah. Murhanso, aku panas. Akhirnya aku dudul seperti itu terus. We going back to the consume.
Sama orang laki-laki yang masuk ke masjid. Bapak, saya mau tanya, jenengan sehari ke masjid itu berapa kali? Halo, berapa kali? 5. Sini hari 5. Isi rumah? Ya. Kalau ibu nggak masjid nggak apa-apa. Karena dia rombongan khusus hanya ke masjid nggak apa-apa. Maka ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah satu sahabat yang sudah menjalani ke surga, tapi dia luar biasa usahanya. Sebenarnya kalau besok saya baca bikin kurasinya sober. Sebenarnya ini cerita yang sangat menyenangkan. Ini kalau orang sedang di pondok itu karena satu sober. Sober ini sahabat Nabi yang cintanya sama Nabi nggak butuh uang. Sayangnya sama Nabi itu luar biasa. Sama kayak jenengan cinta Nabi beneran. Halo, nek cinta Nabi jenengan baca apa? Baca apa? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau teman-teman kita yang kayak mereka mainkan dengan solawatnya dengan nyanyikan. Kalau kita yang jenis sebetulnya salawat Muhammad wa ali Muhammad. Saya tidak tafadhol, enggak tafadhol. Gak usah mikir itu. Bapak Ibu, kami ingatkan. Kamu itu masa saya udah gimana lagi aliran bodohnya enggak ada sebenarnya NU atau orang itu selalu saya gitu sebenarnya muslim kalau usahanya sama kalau kami pikirnya bawa dia tapi kalau dia teman yang mengundang kamu sudah tak apa Bapak Ibu semakin kita jangan pernah dia pakai mendadak kelompok lain sing bukan cuma kayak jangan ini orang sama dia buat jangan paham ya? Halo, mulai sekarang ya semua terserah mau mereka mau semua mau melahirkan mau yang tugasnya cuma satu musim guyup burung selama asyhadu alla ilaha illallah kita sah selama Quran kita sah selama Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sudah ada apapun itu mau yasinan terserah mau yang apa suaranya Sayyidina Tafadhol enggak ya nggak apa-apa bukan urusan kita lagi salah jadi selama semangat besar jadi kalau sama kita berusaha pokoknya semuanya teman kita Bapak Ibu kami itu tergabung di usaha sekarang itu semuanya dengan fitur masing-masing nggak apa-apa itu apalagi dengan saya nggak usah kata hidayah itu mulai orang nah ini musuh yang luar biasa Ustaz Hidayat itu awalnya sebetulnya masalah enggak asli gitu maka dengan cinta itu saudara saya semua saudara kita selama Allahnya sama Qurannya sama nggak usah lupakan dengan gitu saya tahu itu halo Sauban ini selalu duduk sok pertama sebelah kanan pada satu saat subuhan ketika subuh itu Nabi Muhammad bertanya aina subuh di hati aina subuh di hati subuh gimana wahai saudaraku jawaban yang tepatnya wahai Rasul subuh belum datang subuh belum datang aina subuh ya udah ditunggu sampai beberapa menit menjelang siang yuk kita laksanakan sholat subuh akhirnya setelah sholat subuh Nabi Muhammad ngendika wahai sahabatku kita jenguk sahabat lagi ketika dijenguk saya mau tanya takbir masjid Bapak Ibu takbir masjid itu ternyata harus hafal sama jamaahnya jadi hari ini yang tidak bisa datang ke masjid siapa itu takbir harus paham saya kemarin belajar di Al-Falah Sragen bagaimana membentuk karakter masjid yang luar biasa ternyata Masya Allah Bapak Ibu Al-Falah Sragen itu orang yang ke masjid itu ada apa kurangnya bisa monggo gitu monggo Bapak Ibu di sini makannya gratis dan sebagainya kita kadang masjid kita gembok dikunci petinan hilang mereka ngotot boten gitu boten juga orang terkofak Bapak Ibu kemudian sahabat ini dicari sama Nabi Muhammad SAW sampai beliau menyatakan di bawah wahai saudaraku sahabat ini tidak pernah meninggalkan masjid apapun alasannya padahal sahabat ini jalan dari rumah ke masjid butuh 3 jam jangan bayangkan 3 jam sholat subuh adzan 4:30 king dalam jam bintang halo
jam 2 pagi, saat itu nggak mungkin ada kendaraan di Mekah Madinah kan belum ada motor dan sebagainya. Bayangkan jam 2 pagi jalan menuju masjid, kira-kira yang sedang pakai kolektif. Maka betul, teruskan, betul. Ya, jadi kan bayangkan jam 2 pagi jalan untuk mendapatkan sholat subuh tepat waktu. Itu tiap hari Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa sahabatku 3 jam yang dibutuhkan sabar dari rumah menuju masjidnya tidak pernah lupa dia ke masjid. Kita neok dan si dewi saudari Pak, bukan rasanya kecil. Allah besok gue. Padahal di rumah ada bongkar, gimana? Ada mobil, ada mantong, gimana? Ada payung. Jadi kan berangkat pakai payung bisa nggak? Jadi kan bayangkan kalau 3 jam itu dari sini sampai mana kira-kira jalannya itu? Karanganyar kota nih. Bayangkan, jadi kan sholat subuh sekolah berayu nih Karanganyar, yakin karena SMA kan. Gimana? Jadi ketika saat itu Nabi Muhammad itu sayang banget sama beliaunya. Saya mau tanya jamaah ini yang paling jauh dari mana? Cuma sekitar 5 ya. Oh, yang mulai istiqomah. Kemudian beliau bilang, yuk kita ke pulaunya. Jalan dari masjid ke rumah yang 3 jam. Sampai di rumah ketemu istrinya. Wahai Tulana, kenapa Rasulullah tidak ke masjid hari ini? Dijawab sama istrinya, wahai Rasul, izinkan. Suamiku sudah meninggal sebelum adab subuh. Suamiku meninggal dalam sebelum adab subuh. Jadi hari ini tidak menuju masjid. Saya tambah lagi udah sakit ya Rasul, tapi cuma 3 kata ini yang kurang dijenengan terangkan. Istrinya bilang, ya Rasul, sebelum suami meninggal itu ada 3 ucapan yang diucapkan oleh suamiku. Yang pertama adalah kenangan tidak lebih jauh dari ini. 2, kenangan tidak yang baru. 3, kenapa tidak semuanya? Maka Rasul setelah itu tersenyum. Wahai Fulana, aku ngerti maksud dari suamimu. Jadi yang pertama, kenapa tidak lebih jauh dari ini? Jadi ketika sahabat meninggal, di sakaratul mautnya itu ditampakkan di wajahnya, wahai sahabat, ini hadiah antum ketika pergi ke masjid, ini hadiahmu. Luar biasa besar. Saat itu sahabat ketika, ya Allah ya Rob, kalau pahalaku dari rumah ke masjid 3 jam itu seperti ini besarnya, kenapa rumahku tidak lebih jauh dari ini? Bapak Ibu, 3 jam masih bilang kurang jauh. Kalau kita 3 jam kerja, wah, jangan rumahnya dekat 5 mil dari sini. Allah Akbar, maka nopo engkau. Maka nopo engkau nggak? Lanjutkan. Bagus. Ketika Allah Akbar, maka tugas ibu Pak ke masjid. Bisa nggak? Jadi ketika orang Muhammad sahabat ditampilkan pahalanya, wahai Fulan, antum mendapatkan pahala yang besar seperti ini karena jalanmu dari rumah ke masjid. Maka Bapak Ibu ya mulai sekarang bapak-bapak yang rajin ke masjid, percayalah dengan masjid sekolah selesai. Jangan banyak utang pergi ke masjid, kakek masalah pergi ke masjid, selesaikan di situ. Kalau kita dikunci, pokoknya utang itu istimewa betul. Jadi aneh, uripnya langsung gerak ke sekolah utangi ke masjid itu sakit betul. Halo, sakit betul. Betul pada duit-duit juga alang c. Biasanya orang yang dikunci dengan ketidakmampuan utangnya pengen kok sakit karena pak dukunnya enggak. Ya Allah, kamu utangnya kan ya Allah, pulau izin ya Allah, mampu kasih. Sakit kalah. Begitu lunas, lalu minta masjid. Dia nak kucing, boleh, bersyukurlah sama tahu. Saya mau saya lagi, saya nak kayak gitu. Maka tugasnya adalah kami Bapak Ibu, kalau bisa Bapak jangan pernah tinggalkan masjid kalau tidak sakit. Siapa? Pak, halo. Kita jawab ya, kenapa jamaah perempuan lebih banyak dari laki-laki? Kecetnya apa aja? Halo? Kenapa lebih banyak kamu daripada laki-laki? Laki-laki itu susah dikandani. Iya benar Pak.
Raja apa naik kan mudah mau raja nama ada berapa mending saya itu mesti bayar awas gitu ya karena ibu-ibu itu gampang loh dikandani sebenarnya itu karena seragam itu mesti marah gimana bapak coba kalau seragam itu wah kalau yang ada suang loh padahal kali kan gue loh ya kalau kata ibu-ibu itu diseragami ibu-ibu besok kajian dia kalah hadi mangkat bu karena apa seragamnya hanya nangin tak ngomongin kok yang turun jadi di tempat kami itu ibu-ibu itu ketika bapak ibu gampang ibu-ibu itu paling gampang itu dikendalikan ibu besok ada pengajian seragamnya baru silakan diambil hari ini makan semua bapak-bapak jangan kayak gitu bapak besok ada kajian bapak-bapak nanti makannya bakso ada sama sarung aja sing teko sidik ora gak aneh lah. Kenapa kita gampang aja ibu? Karena ibu tuh lebih cerdas daripada bapak-bapak. Gimana dia? Ya, enggak sebenarnya. Maksud saya ibu-ibu itu sebenarnya adalah agen perubahan itu bukan bapak-bapak sekarang. Tapi siapa? Ibu-ibu. Itu cerdasnya ibu-ibu. Di tempat kami Jumat berkah itu yang menyiapkan siapa? Ibu-ibu. Dengan duit kurang, tapi bisa memberikan jamaah 100 lebih. Itu nana ibu udah ada. Nek bapak-bapak ngomongin duit orang iso, ngecak nih orang iso, berarti betul duit cumi dari ompor. Nek ibu bisa nggak seperti itu? Bisa. Itu ibu. Jadi kalau ibu tugas kita ibu nanti kalau bapak di rumah susah diajak ke masjid, begitu Allah Akbar, itu tugasnya orang ke masjid. Tugas kamu cuma itu, tapi ini mau jadi bapak-bapak di kuning masjid pasti angin urusan mereka, karena itu imam kita. Nah imam itu lebih oleh aku nih, sumber pak yang suka ya awas ya. Aku singkatkan, saya berani bu, Allah kalau tidak orang. Jadi ketika kita silakan dengan sangat bapak ibu, apapun masalah jenengan, apapun kondisi dengan jangan pernah meninggalkan masjid. Masjid itu hak kita. Allah nanti sayang sama kita. Lanjut. Ketika tadi sahabat dikatakan, kenapa tidak lebih jauh dari ini ya Rob? Jadi ketika kongresnya berjalan dari masjid ke rumahnya, itu diganti yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat, ketika kamu berjalan 3 jam dari rumah masjid, hadiah ini ditambah luar biasa. Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Pada saat itu musim dingin. Sahabat ini memakai baju 2, nganggo kelambi loro. Tetangganya di dalam sebuah riwayat beda-beda. Tetangganya itu tidak punya baju, kemudian minta ke rumah. Pade, aku nanti kelambi. Ini bahasa saya ya, mungkin saat itu sahabat namanya Pade gitu. Ini bahasa sederhana. Pade, aku nanti kelambi. Aku untuk tiga kelambi siji. Kemudian sahabat bilang, Akhi, aku beli baju loro ini, yang kamu yang ini ya, sing anyar dan jeruk. Sing lawas aja dulu dikasihkan sama beliau. Begitu dikasihkan, besoknya bilang, wahai fulan, aku tidak jadi kedinginan, tidak jadi mati karena kedinginan, karena aku memberikan sedekah bajumu. Itu ketika sahabat meninggal, tampakan pahalanya. Wahai sahabat, ini pahalamu ketika kamu memberi baju tetanggamu. Ini pahala. Bapak ibu, jenengan suka saja apa tidak? Bapak-bapak kan aja. Jenengan punya apa sarung? Aja duduk siji anyar siji lawas tonggomu jalur mas bu jalur sarung siji kita ingat sing jeneng paling sing anyar apa sing lawas ya Allah kompak udah mikir sih kira-kira sing lawas apa sing anyar jauh ya orang sing lawas orang sing anyar yakin lawas ya ibu-ibu saya tanya jenengan punya hijab 2 warna pink tonggomu minta gede jilbabku borongnya minta siji sing anyar apa sing lawas oh berarti kompak ini foto peneliti aja jadi ketika itu baru pakaian kita kalau jenengan dikasih pilihan jenengan punya motor 3 kayak dewe sing motor terakhir itu kan di jalur Quran pade motornya jenengan untuk sing elekan aku kira-kira di jalur kira ulangi jawaban jenengan saja punya nomor 3 sing anyar loro sing elek siji ponakan jenengan teko pade bro sing elek aku bapak jenengan paling mboten ora
Dia Bapak Ibu coba, ini ibu-ibu ya yang hijabnya di rumah, bajunya di rumah, assalamualaikum jul. Coba hari ini disortir, kasihkan pada yang lain. Bapak-bapak yang saat, bapak-bapak kalau Ramadan itu kan kita itu ngisi banyak. Kalau saya itu kan isinya banyak, itu koko sama sarung, itu kan banyak. Coba jadikan bawa ke masjid, kasihkan jamaah, itu sangat banget. Coba siapa yang saya yakin jadikan punya sarung lebih dari 3 di rumah. Iya betul. Gak aku nih orang Jawa aku cerita gitu. Coba jenengan bawa disetrika, kasihkan tetangga jenengan sing sarungnya. Dia tak kasih sarung, goreng kecil ya, itu keren loh Pak. Jenengan punya batik, kemudian beberapa, tapi ingat ya, jangan kasih batik yang sudah bolong, jangan. Kasihkan sarung jenengan, paling gampang ya, jenengan punya ponakan, sarungnya ya, jenengan punya sarung baru, kasihkan. Dek, bawa ke masjid. Terus yang kedua, doakan saya, itu keren. Makanya Bapak Ibu mau coba pelit. Halo, pelit tuh orang gue pelit, mesti aneh jangan itu lah. Kemudian yang ketiga, itu masih sedekah juga. Ketika sahabat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bilang ini, ya Allah ya Allah, kenapa tidak semuanya? Tadi yang pertama apa? Kenapa tidak lebih jauh? Kedua, kenapa tidak ya? Baru yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Bukannya keren, yang lainnya ya Allah ngantuk. Sabar Bu, 20 menit lagi selesai. Jangan apa kok. Habis ini ada sarapan. Sarapan diri. Ibu, kenapa tidak semuanya? Ketika sahabat dikatakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Allah, kenapa tidak semuanya? Saat itu tetangganya kelaparan. Ini juga riwayatnya beda-beda. Tetangganya datang ke rumah, wahai akhi, aku luwe, keluarga luwe banget, bapak diparingi toh, maaf sidik wae. Sahabat ini punya roti, bukan roti kayak di Karanganyar di Solo gitu ya, karena di Madinah itu rotinya besar, kayak gede itu, roti India besar. Terus gue bilang, memang apa gitu loh. Beliau bilang, wahai akhi, aku beli roti siji, ya wis tak bagi 2, separuh dikasih keluarganya, separuh dibawa ke dia. Kemudian dimakan sama istri anaknya. Besok bilang, wahai akhi, gara-gara aku bisa makan, tidak kelaparan lagi. Kemudian Allah tampakkan, wahai sahabat, inilah hasilnya ketika aku ngasih sedekah makan kepada tetanggamu. Kira-kira jenengan nek masak atau punya roti siji tok di jalan tonggo jenengan kira-kira diparingi mboten? Halo, jenengan nek orang jawab dulu. Jenengan duwe siji tok roti siji, kemudian kalau jenengan jaluk separuh, kira-kira diparingi mboten Bu? Yakin? Bener. Sekarang saya ganti, orang roti beli beras jenengan kayak 11. Halo, kemudian kalau jenengan rasa makan rasa milk, jaluk separuh gelasnya itu dikasih mboten? Yakin? Nah, harap percaya. Bapak-bapak, sekarang saya tanya, rokok betul Pak? Rokok betul? Betul. Saya juga enggak. Biasanya orang itu politik jadi rokok. Rokoknya tinggal 2. Jenengan jago, nonton ayam. Mas udah rokok ini. Jenengan kira-kira mana yang betul? Oke Pak. Sange aja lah ya kalau nurut jam kan. Bapak Ibu, sejatinya sedekah itu menolong kita Bapak Ibu. Sedekah itu menolong kita. Oh coba ini dari wong. Karena diganti langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai sahabat, engkau memberikan separuh roti pada tetanggamu. Iya tiapnya. Maka monggo Bapak Ibu, coba ini lah. Kalau kita di rumah masak masih ada punten sangat. Bapak Ibu, anak kamu itu kan pondoknya pondok putra. Suatu saat ada seorang nenek datang ke pondok, ketemu saya. Mas, kulo pengen sedekah, tapi orang yang ini dimaaf boten. Jawab sama dekat kulo. Bapak Yo, tapi soalnya pinter kulo itu di depan pondok kami itu ada satu orang tua nih, bapak-bapak.
sendiri, Mbak Putri sendiri 87 tahun sendiri membawa pohon godong. Besok pohon godong dibawa ke pondok cuma minta doa. Mas, suamiku meninggal harinya hari ini, harinya hari Kamis. Aku nanti nopo-nopo cuma kita sedekahkan, mudah-mudahan jadi pahala untuk suami saya. Saya nangis, Bu. Ya Allah, anak kami itu santrinya di Madrasah Aliyah itu kan ada 100-an, yang anak-anak cowok yang SMA. Enggak cukup dibagikan, tapi anak-anak kami yang laki-laki bilang, Mbak Putri terus bangun gitu. Di depannya mbaknya ini dimakan, dihabiskan. Mbak Putri bilang apa? Kalau isanya nanti hatiku, padahal enak atau belum bilang gitu. Kok ya isanya nanti hatiku, padahal enak. Bapak Ibu, Mbak Putri yang 87 tahun itu gak punya beras sama sekali, punyanya pohon digodok diri dipakai ke pondok, cuma minta berkahnya. Ibu bapak ojo pelit, wong pelit mati nih sulit, kuburannya sempit, mudah. Yo ojo pelit, wanyel bener-bener. Halo, Ibu, saya baca buku malam pertama di alam kubur, ngerinya luar biasa. Begitu meninggal, kemudian dibawa alam kubur, malam pertama kemudian semuanya udah pergi, malaikat datang itu tanya langsung, jenengan sanggup betul? Ibu-ibu ngeten mawon, alam kubur itu gelap betul? Gelap betul? Wani jenengan? Menang saya gitu. Wani kurang. Ibu ketika jenengan ditinggal bapak-bapak arisan, kemudian udan deres, oblangan, sing jenengan goleki sapa? Ulangi. Aku jawab awas. Ketika udan deres, oblangan ditinggal arisan, jenengan yang mah dhewe, sing jenengan sambati sinten? Center lilin. Bu, sing jenengan sambati sinten? Jenengan Pak tahun mulai gitu kan? Astagfirullah, jadi ketika pertama kali dengan seperti itu, gelapnya luar biasa, gluduknya luar biasa, neng omah dhewe ketakutannya luar biasa. Maka malam pertama itu ketika Allah Subhanahu wa taala bilang, malam pertama itu malam yang menentukan masuk surga, jannah atau nar, selesai kita. Jadi kan masuk kemana nanti? Halo, saya coba bayangin Bapak Ibu, nanti mulai ya Allah nek aku mati, neng kubur dhewe, putus ngomong gitu. Halo, yang datang itu malaikat-malaikat cakep atau ular dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak. Semoga ibu-ibunya semuanya Rasul Fatimah, bapak-bapak juga seperti itu. Yang kedua, Bu, ketika ditanya man rabbuka, man kita buka, kita bisa nggak jawab? Bapak Ibu yang pernah jadi guru, kalau kita punya murid, anak-anak besok kita ulangan, kisi-kisinya halaman sekian sampai sekian. Anak-anak belajar nggak? Belajar apa? Belajar. Kita ini meninggal dikasih kisi-kisi dari sama Allah. Sudah belum? Halo? Sudah belum? Sudah. Yang bisa menjawab lima itu man rabbuka, man kita buka. Nanti ketika kamu semua kita dikubur, ditanya, wahai fulan, siapa Rabbmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Siapa apa kitabmu? Apa kitabmu? Kalau di dunia kita gampang hafal. Begitu masuk malam pertama di kubur, nah bisa jawab itu alhamdulillah. Kalau nggak bisa, kita mau kemana nanti? Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, lanjut ke sedekah. Jangan pelit dengan yang jenengan punyai. Apapun itu sedekahkan. Jangan pernah bilang, lah wong kula niku wong paling mangan kata paling ra duwe sedekah karo sing duwe. Enggak usah mikir itu. Perkara dimakan ora dimakan bukan urusan kita. Saged? Halo? Ibu yang menerima sedekahan jangan pernah ngomel. Oh, sego ini dikek-kek. Enggak usah. Terima dengan senyum. Contoh, ada orang tidak punya sedekah pada orang duwe. Kalau orang duwe ini punya iman, jawabannya apa? Bude, Mbak Putri matur sembah ya Allah, padahal itu bohong. Bilang aja, aku sudah dengar tanaman bohong. Itu jenenge siapa yang memberi sedekah? Jangan pangan dhewe orang sedekah. Saya mau tanya sedekah ini masih banyak yang sedekah betul? Halo?
Masih? Biasanya sedekah apa? Mam. Ya wis. Ini kayak berjawab. Hanya lah. Intinya satu, kita kan bahas sedekah itu angel ya, karena ngetoknya duit gitu nih. Nek jalur sedekah itu gampang. Iya betul. Yang terakhir tadi, sahabat tadi ditambahkan, kemudian ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya senang sedekah itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak hal. Nanti pulang, jenengan ajak teman jenengan, Mas, nyoto saya sing bayar ya. Keren. Sudah ada yang janjian? Ada yang janjian? Bu, di apa namanya? Di pondok kami itu ada satu kampung yang orangnya itu sugih banget. Setiap malam Jumat bilang gini, malam Jumat terakhir nih, nanti santri disuruh ke rumah ya, itu sugih loh, dikasih makan, disuruh cuma disuruh khataman Quran, satu santri satu juz 15 menit. Jadi waktu 30 menit selesai, itu anak-anak semua dikasih amplop. Cuma dia bilang gini, Mas, nggak usah mendoakan saya, doakan ibu saya. Ini rumah punya ibu saya. Ya Allah, Bapak Ibu, saya tanya, Bude, kenapa tiap malam Jumat terakhir seperti ini? Mas, aku jadi juga suki. Aku orang duit, iki omah, wah kayak gini tinggal ibuku. Tapi ternyata ibu saya itu tidak pernah meninggalkan malam Jumat terakhir dalam 1 bulan sedekah pada santri. Itu diberikan sampai sekarang. Kota Luwu sampai sekarang ibu ini menjadi kaya suki. Nek jenengan pengen suki, sedekah, ojo pelit. Kenapa orang kita sekarang miskin? Karena orang sedekah. Tapi jangan balik. Mungkin makan kalau sedekah. Masuk iyo sih tidak punya itu jenengan. Kalaupun tidak bisa sedekah dengan senyum. Senyum pada siapa? Senyum terbaik adalah kepada musuhmu. Di masjid ini ada yang musuhan, diguyu hai, Assalamualaikum, salaman. Saya ini apa ya? Bisa? Jangan sampai dia bilang aku tidak akan pernah apian karo sampai aku mati jenengan sing dosa. Ibaratnya banyu moh nyamuk godhong moh elek mati jenengan. Enek sing ngono niku padu karo tangane dhewe memalukan Bu. Tonggo itu syafaatmu nanti. Sing sapa wonge jadi orang yang bagus imannya, muslimnya bagus, maka baiknya sama tetanggamu. Saged hari ini yang musuhan dengan tetangganya, kalau tidak berani datang WA di ngapunten ya, aku ini salah. Orang yang kita maaf dari Allah itu luar biasa. Perkara tidak dimaafkan bukan urusan kita. Paham? Ojo nesunan karo tonggo. Saged? Yang terakhir, Bapak Ibu, ada Nabi Muhammad SAW itu ada saat ketika saya kecil, saya mondok di Jawa Timur itu saya senang. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin berkah hidupnya, ada 3 kunci. Yang pertama adalah setelah sholat subuh baca zikir pagi, kemudian jangan pernah tinggalkan 3 hal. Ini yang saya lakukan sampai sekarang. Beliau, kiai saya sebelum meninggal, terus semua dikumpulkan. Santriku, nek pengen berkah uripmu, ini jenengan percaya monggo, orang percaya monggo. Saya cuma cerita. Jadi ketika selesai, kita sudah memulangkan itu, so mbene uripmu, apapun kondisimu, jangan pernah tinggalkan 3 hal. 1, kalau habis sholat subuh, ini bukan diawali mandi dulu. Jenengan subuh itu setelah mandinya setelah subuh, apa sak durunge subuh? Yakin? Sak durunge subuh mandi, kok orang mati percaya orang? Sak durunge subuh itu jam pinten? Bu, sesuai adat loh ya, bukan setengah 6 jenengan atus betul. Adat setengah 5, jam 4 mandi. Ibu, bapak, anak-anak kamu itu menghafal Quran. Nek nganti bocah ini susah menghafal Quran, itu dipanggil jam 3. Mas, kamu, kita gerujuki mereka. Bismillah, ayo gerujuki. Iya, karena orang yang kepalanya ini gerujuki, tapi jangan langsung kepala ya, dari kaki dulu naik ke atas baru kepalanya, itu menyehatkan. Dan ustadznya Bu, Bapak Ibu, karena pimpinan itu saya wajibkan bangun pagi sebelum subuh, wajib mandi. Habis itu tahajud, habis itu nunggu sholat subuh. Anak-anak
anak yang bodoh, bodoh kurang pintar, hafalannya tidak cekatan, itu dimandikan seperti itu menjadi pintar. Nah, jenengan pengen awal halo, terhindar dari semua penyakit, sering-seringlah mandi pagi. Kalau saya dulu jam 1 itu, jam 1 pagi itu bangun, mandi, hafal Quran, kemudian baca Quran sampai dulu sholat subuh. Kira-kira jenengan jam 2 kalau bangun mandi purun apa mboten? Halo Pak, ini kan menikah toh, bernikah dan toh kita ngomong dewasa. Halo, kita ngomong dewasa. Nek jenengan melakukan hajat perso toh ya, ngono kuwi. Kemudian jenengan bangun mandi jam pinten sebelum subuh? Menang masih ada dosa. Halo, kenapa jenengan bangun jam 2 masuk angin? Tapi ketika jenengan melakukan hubungan hajat suami istri jam 2 mandi, yo sehat. Sehat betul? Sehat. Kenapa kok niatnya begitu? Halo, wangel kok ini guys. Jadi jenengan coba nanti ibu kalau jam 2 tidak bisa bangun jam 3. Nek jam 3 rasa bangun setengah 4. Tapi jangan sampai jam 4. Karena apa? Bangun pagi, kemudian bangun pagi. Anak-anak kami itu kami sediakan parfum pondok. Bangun pagi, ganti semuanya pakai gamis, pakai parfum yang terbaik. Sholat sholat tahajud harus dalam keadaan wangi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu insya Allah akan senang sama kita. Maka tugas kita adalah bikin takjub Allah dengan apa? Bangun pagi, baca Quran, sagar. Maka kalau kiai di Kediri bilang, kenapa kok muslim itu oke sing ora sugih? Karena kalau bangun pagi itu angel. Sing gelem bangun jam 3 kemudian tidak tidur lagi, pasti sugih wong. Enggak percaya buktikan. Mulai nanti malam kita bangun jam 3. Sagar. Benar ya. Ya, wong ini kalau punya keinginan, ya Allah Bapak Ibu, jenengan kan wis tau sare to. Katok mboten sarene. Kurang bangun jam 3 mandi minta sama Allah, ya Allah berikan semua kemudahan, rezeki limpah dan sebagainya, sehatkan kami. Percaya Bapak Ibu, orang yang bangun pagi jam 3 mandi itu semuanya disehatkan. Kami punya 5 ustadz sepuh. Beliau panjang umur, ganteng banget. Rahasianya satu, salah satunya adalah bangun pagi, dikerucuki, dikeramasi, serius Bapak Ibu. Pokoknya nek kami itu jam 1 jam 2, nek beliau jam 3 wajib mandi pagi, kemudian dikeramasi, sholat sama Allah. Ya Allah, jenengan coba dalam keadaan wangi menghadap Allah, Akbar, sholat tahajudnya Allah nikmatnya luar biasa. Besok ketagihan kok. Nek niat, nek orang niat besok alasannya boro-boro tahajud mantuk banget. Enggak akan berkah jenengan. Mulai malam ini bangun jam 3 berani? Berani? Orang yang jawab Bapak gak seneng-seneng saya. Berani betul? Berani. Ambuk. Bapak Ibu, anak saya itu namanya Farel dari Tangerang. Anaknya Mini. Mini itu punten segini, tingginya segini. Kalau ngomong sedaya ngomongin apa gitu? Jebol, pendek. Beliau itu penghafal Quran luar biasa. Tapi sebelum masuk ke pondok, beliau bilang, Ustaz, kenapa Allah menciptakan saya seperti ini? Ngopo kok sing pendek aku kok? Dari 100 orang santri, kenapa sing pendek saya? Ngopo sing cebol aku kok? Allah tuh gak adil kok. Allah tuh gak adil Ustaz. Bapak Ibu, nek jenengan dikoi kayak gitu, iso jawab betul. Itu datang ke ruang saya, kepala sekolah, Ustaz mau bicara. Kenapa Allah ciptakan saya seperti ini? Saya tuh nangis Bu, aku harus jawab. Kenapa Allah ciptakan saya seperti ini? Ini ceritanya panjang. Tapi anak ini 115 atau berapa ya? 115 atau 120 cm. Itu kalau jalan mesti juga lari juga. Besok orang yang pendek naik belajar yang kedua Ibu
pakai kursi, kita beli kursi 2, kasih bantal 3. Itu aja nek jumbo, mesti jumbo. Kakinya kecil, pendek. Tapi Bapak Ibu, saya tidak akan menceritakan semuanya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya ceritakan komplit. Anak ini penghafal Quran yang dasarnya luar biasa. Ketika dikasih urusannya, Mas, hari ini 3 lembar, nanti besok berikan. Dalam waktu 1 jam, anak ini 3 lembar bisa loh. Penghafal Quran yang luar biasa. Katanya, saya tanya, Mas, kenapa secepat ini? Kuncinya 1 Kak. Ketika saya SD dulu, Kiai saya bilang, Mas Farel, nek pengen pinter, mandi pagi. Nek pengen sehat, mandi pagi. Besok sama usah mandi. Jam 2:30 anak ini dikerujuki dari SD sampai dia ke madrasah aliyah. MA sekarang dia tak pernah mandi pagi jam 2:30. Bapak Ibu, fadilahnya, nek jenengan nanti punya HP, browsing saja. Mang browsing fadilah mandi pagi. Jam 4, jam 2 itu nanti luar biasa. Awal kulitnya lebih bagus, yang penting fisiknya lebih bagus. Bapak Ibu, orang-orang yang berani mandi pagi kemudian sholat tahajud, maka Allah sayang sama kita. Buktikan apa? Buktikan nanti. Kalau saya nanti diundang kembali lagi, kita buktikan. Siapa yang sakit-sakitan, rematik, semuanya coba mandi jam 3, jam 2. Niatnya sing lurus, jangan alah, ayo orang mandi, jangan. Sakit, maka kiai-kiai pondok itu banyak yang panjang umur karena mandi paginya luar biasa. Penutup Bapak Ibu yang kami hormati, dari sekian yang kita jalankan, kita pasti sowan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu kapan kita matinya, kita pasti sowan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masjid ini kalau ada yang meninggal dipakaikan untuk pengumuman, betul? Halo? Di masjid, di Ngringo itu ada 52 masjid. Di tempat kami itu ada 52 masjid. Bapak Ibu, setiap subuh, bibar subuh itu pasti ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun katimbalan marak suwan kembali sama Allah, kanti bla bla sebagainya. Kita mendengar suatu saat mungkin nama kita yang dipanggil. Siap atau tidak siap, kita pasti mati. Gimana? Maka tugas kita sekarang Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan majelis taklim ini. 1, Bapak-bapak punten, jangan pernah tinggalkan masjid ini. Nek apapun kondisi jenengan, masjid kita adalah rumah kita. Sholatlah di masjid 5 waktu, teruskan itu. Ibu-ibu, jangan pernah tinggalkan majelis ini. Pokoknya ini setiap ahad atau setiap bulan sekali? Setiap ahad. Kalau di Bawur, di Karanganyar, setiap ahad itu kan perangnya 2. Ada yang Car Free Day, ada yang goes, ada yang pengajian. Kalau di sini kayaknya tidak banyak yang goes sebenarnya. Kalau di sana Bapak Ibu, majelis taklim yang paling banyak adalah perempuan. Bapak-bapaknya semuanya goes, jalan dan sebagainya. Saya cuma mikir, yaudah apa? Itu pilihan. Hidup itu kan pilihan. Tetangga jenengan tidak ada di sini itu pilihan. Mau sholat itu pilihan. Maka tugas kita adalah barang siapa yang menjaga imannya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang banyak, kadang tidak. Ketika futur jangan jatuh banget. Ketika naik maka naikkan terus itu. Kadang kita itu api koyo malaikat, besok api koyo penjahat. Gimana? Ketika jenengan naik, ya Allah, Allah Akbar, urung adzan selesai ke masjid. Tapi ketika kita futur, Allah Akbar, sih, tadi ngomong Allah Akbar, sih toh rakaat pertama itu kita nek apik kaya malaikat, nek elek kaya penjahat, kayak setan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, tugas kita sekarang adalah monggo kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dengan hati yang tenang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan kita ini diambil dan dimarahi oleh Allah kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga yang hadir di sini semua diambil dalam keadaan husnul khotimah. Terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita diambil juga dalam keadaan husnul khotimah. Cekap semata mengenai banyak kelebihan, banyak khilafnya, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika.
Assalamualaikum warahmatullahi